imperialisme, kolonialisme pada era-era dahulu dan sekarang untuk lebih memperkuat hegemoni dari superpower gitu terhadap masyarakat yang lain. Artinya ini kayak semacam memang produk yang harus dibuat untuk menguatkan hal-hal tadi itu. Iya, Tadi itu nggak bisa dilepaskan dari power, dari kekuasaan memang. Nah, persepsi ini kemudian tidak hanya terbatas pada tembok-tembok ruang akademik universitas, tapi menyebar menjadi persepsi, menjadi pandangan dan menjadi cara pandang dari bagaimana sebagian, aku nggak bilang semuanya, sebagian dari kalangan masyarakat Barat, Eropa ataupun Amerika Serikat dalam melihat masyarakat di luar mereka dan salah satunya terhadap kalangan Muslim gitu. Untuk membentuk opini mayoritas setidaknya gitu. Untuk membentuk opini bukan hanya untuk membentuk opini dalam konteks dalam dalam komunikasi sehari-hari, juga untuk membentuk melayani kepentingan kekuasaan. Kalau misalnya kalau kita melihat dalam kajian intelektual gitu, bahwa tadi kan sudah aku tarain nih bahwa memang sudah lama itu sejarahnya dibangun perspektif seperti itu. Dan kalau misalnya kita tracking ya sebelum tahun 2001, sekitar tahun 90-an itu, jadi setelah perang dingin usai terus yang namanya perang dingin ini, Cold War ini, kemudian dan dalamnya adalah benturan ideologi tidak lagi dianggap jadi suatu persoalan. Nah, kemudian bagaimana peta ke depan gitu kan? Ada kalangan yang melihat bahwa ini udah the final of history. Itu ada yang bilang bahwa ini nanti akan ada terbangun benturan baru nih. Benturan baru itu adalah benturan antar peradaban. Clash of civilization. Ia berangkat dari cara pandang orientalistik juga, bahwa sejarah panjang peradaban Eropa dan Amerika Serikat itu memunculkan capaian-capaian penting kemanusiaan seperti demokrasi, cara politik, human rights, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, di mana kemudian peradaban seperti ini itu unik, hanya dianggapnya itu hanya dimiliki oleh peradaban Barat. Nah, di dalamnya peradaban-peradaban lain dan terutama oleh Huntington ini, Islam itu dianggap tidak sejalan dengan peradaban tadi, nggak bisa nih catch up dengan peradaban hasil peradaban besar dari Barat. Nah, itu yang menjadi bagian bagaimana tantangan orientalisme dan dalam tanda petik ya sentimen melihat Islam itu sebagai sesuatu yang second class. Second class. Iya, second class lah ya. Kemudian melihat di bawah gitu ya, look down lah dengan peradaban Islam ini muncul. Juga dalam perspektif bahwa ada kalangan yang melihat bahwa seluruh konflik yang terjadi di dunia misalnya pada era kontemporer itu karena problem Islam sebagai agama dan cara pandang masih belum bisa menyelesaikan problem dalam dirinya sendiri, di mana mereka cenderung tidak bisa menerima nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ada yang menganggapnya juga sentimen seperti itu, meskipun nanti ini bermasalah nih, karena nanti misalnya kalau kita diskusi lebih panjang ya, tentu bukan dalam sesi ini tapi nanti ke depan, contoh misalnya soal kisruh Taliban kayak gitu kan, gonjang-ganjing di Afghanistan dan sebarannya tentang misalnya perluasan terorisme global. Nah, orang kan sekarang seringkali hanya melihat bahwa ini kelompok Islam ekstrim, gitu, cara pandangnya yang tidak bisa menerima kebebasan dan pluralisme, gitu. Dan kemudian ya ini harus dihadapi oleh kalangan Islam karena persoalannya itu di internal masyarakat Islam kan seperti itu. Tapi kan misalnya kalau kita tarik sejarah ke belakang, misalnya bagaimana itu dilihat dalam konteks perang dingin misalnya. Dalam perang dingin misalnya bahwa tampilnya kelompok-kelompok seperti ini itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan keterlibatan dari Amerika Serikat misalnya dengan aliansi-aliansinya untuk memunculkan kelompok-kelompok ini sebagai perimbangan kekuasaan. Gitu. Nah, itu kan jadi problematik kalau melihatnya dalam perspektif yang
dalam tanda petik yang terbatas ya kayak tadi. Yang parsial ya. Yang parsial gitu, tidak melihat secara lebih mendalam. Tadi kan Mama bilang kondisi-kondisi apa secara ekonomi politik yang membuat kok bisa langgeng ya kayak gini. Nah 2001 setelah 20 tahun kok masih ada muncul kayak gitu. Tahun 2015 masih kayak gitu. Tahun-tahun selanjutnya juga sampai sekarang masih seperti itu. Ini ada apa? Nah kalau ini menurutku ya, bahwa problem ini nggak bisa hanya dilihat dari perspektif sosiokultural. Sosiokultural itu yang tadi kita omongin tuh, problem-problem persepsi yang salah persepsi, problem miskomunikasi, peradaban, bukan hanya itu, tapi juga menurutku nggak bisa dilepaskan dari problem sosial ekonomi dan ekonomi politik. Karena apa misalnya, kalau kita melihat tahun 2008 itu dunia dan terutama masyarakat Eropa dan Amerika Serikat mengalami guncangan krisis ekonomi yang diawali dari Amerika ketika macetnya kredit perumahan yang itu subprime mortgage gitu, 2009 2010. Dan pada sisi yang sama kemudian macetnya kredit perumahan ini juga kemudian problem krisis kapitalisme finansial, dan juga di sisi yang lain terjadi deindustrialisasi. Jadi di situ industri-industri strategis yang kuat ini kemudian mengalami kolaps, bangkrut gitu kemudian. Nah dalam kondisi seperti ini kemudian muncul masalah nih, pengangguran, terus kemudian kelompok-kelompok kelas pekerja ini mengalami proses dalam tanda petik kemiskinan sosial. Jadi kondisinya nggak seperti dulu gitu. Nah terus kemudian ada di mana mereka yang sudah menjalani bangku sekolah yang sedemikian lama misalnya tidak terserap dalam dunia kerja, angka pengangguran naik. Jadi mirip efek yang terjadi pada pandemi sekarang kali kira-kira. Iya, kalau sekarang mungkin bisa lebih mendalam, nanti kita bisa diskusikan soal itu. Nah juga kemudian di sisi yang lain ada juga imigran yang masuk dari banyak negara. Gitu. Nah kondisi seperti ini kan, kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini memunculkan keresahan ya. Pasti. Artinya pasti kan, ya kalau kita lihat ya misalnya kita kondisinya misalnya lagi susah gitu kan, misalnya kok nggak lebih sejahtera misalnya, terus banyak tagihan kayak gitu kan, terus ini pusing, kok banyak masalah, pusing kan itu juga stres, gitu kan, terus pelan-pelan lama-lama kan mengendap. Nah, benar di sisi yang lain mereka melihatnya sebatas loh ini ada orang-orang yang imigran kok misalnya dapat kesejahteraan gitu kan, kita harus berbagi kesejahteraan terhadap mereka masuk misalnya menjadi tenaga kerja gitu kan, ini nggak adil nih gitu kan. Terus bagian misalnya bilang kan dibangun berdasarkan sentimen tadi, nah, siapa sih mereka, oh pantas misalnya orang Islam kayak gitu kan. Nah terus kemudian muncul juga sentimen macam romantis masa lalu, perang salib lah segala macam. Nah dari sini kemudian sementara pada sisi yang lain saluran politik itu tidak tanggap terhadap persoalan-persoalan ini itu, sehingga misalnya problem sosial ekonomi, ketimpangan ekonomi politik yang sedemikian menguat. Kalau melihat data itu sebagian besar 1% orang terkaya di berbagai negara menguasai kurang lebih 50% dari kemakmuran seluruh satu negara. Iya, satu negara, dan di banyak tempat seperti itu. Di Amerika Serikat maupun di Indonesia misalnya problemnya juga seperti itu. Nah, di dalam kondisi ini kemudian ketika saluran politik tidak menyerap aspirasi mereka, kondisi mereka juga kalangan-kalangan terutama white working class, kelas menengah, kelas pekerja kulit putih itu mengalami degradasi, kemapanan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian memunculkan kemarahan, memunculkan sentimen-sentimen kebencian yang makin lama makin menguat. Yang ini kemudian terartikulasi dalam bentuk-bentuk politik alternatif yang kalau misalnya sering kita dengar itu istilah populisme. Jadi ini populisme dalam perspektif di mana sentimen perbedaan mereka mengklaim dirinya rakyat. Aku ini rakyat gitu. Aku ini rakyat asli Amerika. Aku ini rakyat asli misalnya Jerman.
atau Perancis gitu ya, ya kita harus punya ini dong, punya keistimewaan dibanding yang lain, kira-kira seperti itu. Nah ini yang kemudian memunculkan salah satunya Islamofobia ini tetap terjaga dan bahkan kemudian muncul di diartikulasikan dalam bentuk ekspresi-ekspresi politik. Itu misalnya di Amerika Serikat ya, Donald Trump itu adalah figur politisi gitu, yang secara dia naik dalam tangga kekuasaan di White House itu dengan memberikan ruang terhadap sentimen-sentimen itu gitu. Dan juga di negara lain misalnya di Prancis sebagai negara yang kita tahu menjadi sumber dari awal dari perjuangan politik demokrasi ya, revolusi Prancis, kelompok-kelompok kanan jauh ini yang memiliki sentimen anti imigran, sentimen anti Islam ini muncul nih, mulai menguat. Bahkan dalam pemilu ini mereka posisinya semakin lama juga semakin tidak lemah, semakin kuat juga gitu. Itu di posisi nomor 2 kalau nggak salah kemarin. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan di mana problem-problem ekonomi politik harus juga menjadi pertimbangan dalam melihat bagaimana sentimen kebencian ini bekerja. Gitu. Jadi memang satu sama lain itu saling terangkai ya, Iya paralel betul. ya. Di tengah masyarakat yang resah gitu kan, yang marah, yang tadi aku bilang dikejar-kejar tagihan, terus kemudian nggak bisa bayar, dan kemudian insecure gitu kan, kondisi ekonominya nggak baik. Misalnya mereka ini udah merasa udah pendidikannya tinggi tapi kok nggak bisa cari kerja yang baik gitu kan, sesuai dengan ini. Nah, nggak usah curcol terselubung. Oh enggak. Dan itu yang ya banyak hal yang kayak begitu ya yang terjadi. Itu yang kemudian membuat ketika di di kompor-komporin gitu kan, dikipas-kipasin secara politik, itu kan mereka kan langsung tersulut kan, langsung mendukung, dan bentuk kebencian mereka. Jadi kadang-kadang itu mereka memilih figur populis misalnya dalam beberapa riset itu menunjukkan kalangan-kalangan ini memilih Donald Trump misalnya, itu bukan karena mereka mendukung Donald Trump, mencintai Donald Trump gitu, tapi karena mereka ingin menunjukkan pembanggaan mereka terhadap elit yang selama ini tidak peduli dengan nasib mereka gitu. Nah yang ini salah satunya kemudian efeknya itu adalah sentimen kebencian terhadap mereka, terhadap kalangan yang berbeda, kalangan Islam misalnya, salah satunya model Islamofobia ini terus berkembang sampai sekarang. Terus cuma kan berkembang terus mau sampai kapan? Iya, kan? betul. Tadi aku sempat tanya itu sama Ayah tuh, gimana kita melihat memandang masa depan melampaui Islamofobia itu sendiri? Ya ini begini ya, kita ngelihat ya kalau misalnya bahwa kita urai dulu persoalannya secara sosiologis dalam perspektif yang lebih mendalam misalnya, jadi gini bahwa kalau kita melihat sentimen Islamofobia tadi itu kan aku bilang nggak hanya menyebar di kalangan kelompok ekstrim kanan, tapi juga beberapa kalangan liberal dan kalangan sekuler ini juga dalam beberapa hal juga mengalami hal yang serupa, mengalami juga kita bisa melihat muncul pandangan seperti ini. Nah, kenapa kayak gini? Nah, ini begini bahwa selama ini peradaban Barat itu dalam capaian perjuangannya dan dalam banyak hal positif sebetulnya itu sampai pada kesimpulan yaitu bahwa tatanan yang mereka jaga ini adalah tatanan yang dalam tanda petik sekuler. Sekuler itu ada keterpisahan antara ruang agama dan ruang politik, di mana agama itu tempatnya di ruang private gitu kan, ya di rumah gitu kan, di tempat-tempat keluarga dan segala macam, sementara ruang publik itu harus netral atau bebas dari keagamaan gitu. Nah, mereka itu ya agama urusan pribadi lo sendiri deh. Iya, lo sendiri gitu kan. Nah ini terjadi karena dalam proses sejarahnya itu mereka melihat bahwa perkembangan sains, ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban segala macam yang semakin lama semakin maju itu menurut mereka membuat ya agama udah nggak penting lagi, udah nggak relevan dalam ruang publik.
Terus kedua bahwa masuknya agama dalam ruang private itu juga didasari oleh terlepasnya otoritas politik, sosial, ekonomi dari keagamaan pada masa sebelumnya. Juga kemudian anggapan bahwa semakin sejahtera, semakin affluent gitu kan, semakin makmur, semakin tinggi peradaban di masyarakat barat ya orang nggak butuh lagi agama gitu kan. Nah dalam kondisi ini kemudian muncul apa yang disebut sebagai the resurgence of religion, jadi kebangkitan agama. Nah yang sebetulnya bukan hanya Islam tapi juga di Kristen ada, di agama-agama lain juga ada gitu kan, di Hindu Buddha juga seperti itu. Nah sehingga kemudian ada guncangan, ini tidak bisa ditolerir nih gitu. Kok orang pakai jilbab misalnya yang perempuan di ruang publik, lah kita kan dalam perspektif misalnya terutama ini yang kuat ini di Eropa, di Prancis ya, istilahnya kan lah itu kan kalau dalam konvensi etika kita pamali itu kayak gitu, pakai simbol-simbol keagamaan gitu kan misalnya. Dan itu diterapkan bukan hanya kalangan Islam tapi misalnya simbol salib atau apa itu juga dianggap nggak pantas kayak gitu kan. Nah dan dalam banyak hal kok seperti ini. Nah padahal kemudian perspektif keislaman itu melihat bahwa ada semacam tanggung jawab publik gitu kan, tanggung jawab yang tidak hanya private tapi juga publik, bahwa mereka juga harus menjaga komitmen mereka, komitmen kita gitu terhadap Islam misalnya dalam ruang publik. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu problem benturan gitu dan kesalahpahaman antar peradaban. Nah gimana ini menyelesaikannya? Nah di sini masing-masing itu harus saling belajar, karena begini, karena realitas itu dinamis gitu kan, dan cara pandang kita sebelumnya itu juga harus bisa beradaptasi dan bisa kemudian melihat gitu perubahan-perubahan yang muncul. Jadi istilahnya gini Pak ya, kalau misalnya kayak karet itu harus bisa semakin lama semakin ditarik gitu, melebar gitu. Bisa agar dia bisa beri daya tahan mereka terhadap perubahan dan bisa beradaptasi. Dan itu juga baik konsensus sekularisme ataupun keagamaan juga harus fleksibel, kemudian melihat realitas-realitas yang ada. Kuncinya, kata kuncinya itu ya sebenarnya harus fleksibel. Artinya begini, bahwa kalangan sekuler itu juga harus kira-kira merenung sebentar lah, melihat lagi, merefleksikan sejarah peradaban gitu, bahwa agama ini nggak semuanya jelek loh, nggak semuanya negatif loh, nggak semua bertentangan dengan capaian-capaian demokrasi dan kebebasan itu. Itu kalau misalnya kita lihat banyak juga contoh-contoh tentang hal-hal yang positif gitu, dan yang bisa kita ambil dari sejarah panjang agama gitu. Nah bahkan misalnya kalau dari beberapa kalangan intelektual itu ketika kemudian ini ada proses dialektik, ketika kemudian rasio nalar pengetahuan itu mampu membongkar otoritas keagamaan, dominasi keagamaan, dan pelan-pelan menjadi peradaban yang modern. Tapi kemudian yang muncul di salah satunya adalah yang disebut oleh Max Weber, disenchantment of the world. Jadi kekecewaan dunia. Jadi ada perasaan yang hilang ketika dunia atau masyarakat tuh semakin lama semakin rasional gitu kan, semakin dituntun oleh sains pengetahuan, mereka ada dan birokrasi, mereka merasa teralienasi dalam kehidupan, terasing. Nah ini kan salah satu jawabannya kan pada agama gitu kan. Bisa jadi bisa diambil, bisa jadi dari agama, kita bisa berdialog di situ. Nah misalnya kemudian kedua, bahwa apakah benar perjuangan-perjuangan yang menekankan pembelaan orang miskin, terus demokrasi, kebebasan, dan kemerdekaan tiap orang untuk bisa berbuat hal-hal yang baik gitu ya, kemerdekaan, demokrasi, pluralisme itu tidak ada presidennya di agama. Apa benar kayak gitu? Jangan-jangan nggak kayak gitu. Artinya dari wilayah
kaum sekuler ini harus mempertimbangkan juga. Ini jangan-jangan kita harus beri kesempatan juga nih bagaimana kaum agamawan dan kaum beragama gitu, memaknai nilai-nilai penting dalam kemanusiaan dari sudut pandang tradisi keagamaan mereka. Iya. Gitu. Nah, ini aku mau cerita nih, ada yang menarik ini.